tanya jawab yang akan dikritisi dari pihak penguji, calon penguji, kemudian calon pembimbing, dan juga para rekan-rekan mahasiswa lainnya. Mungkin itu saja. Apabila ada yang mohon Pak Putra selaku dekan bisa menyampaikan, ada yang disampaikan sepatah dua patah kata, Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saudara Abdul yang lagi mau mengajukan proposal penelitian ya. Memang kalau Abdul ini memang udah memang harus tahun ini harus selesai. Kritis Pak ya. Kritis sekali. Jadi kalau misalnya nggak selesai itu aturan yang untuk negara sekarang ini mulai September itu Pak ini Pak Asep itu tidak ada training lagi. Dia langsung dikeluarkan atau dia kalau mau training nggak boleh di fakultas teknik, harus ganti fakultas lain, pindah ke fakultas lain. Itu kebijakan universitas yang sekarang. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalau training ke fakultas lain kan dia banyak yang bakal diulang lagi mata kuliahnya lagi. Kalau yang kemarin masih bisa di training di fakultas teknik lagi dengan aturan-aturan yang kita sesuaikan dengan yang sudah ada ya, tapi sekarang nggak bisa. Makanya tolong diambil dibereskan tuh mata kuliah yang misalnya yang kira-kira masih bisa diperbaiki supaya nilai IPK-nya juga akan naik sesuai. Ya soalnya kalau kita udah untuk di jenjang pekerjaan nanti ya memang yang dilihat tuh nilai dulu baru kita bisa mendaftar ke perusahaan ya. Mungkin itu aja ya, coba lebih semangat lagi untuk menyelesaikannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena walaupun tugas akhirnya selesai, kalau IPK-nya tidak memenuhi tetap nggak bisa. Iya, nggak keluar ijazah. Iya. Ijazahnya nggak keluar, harus syarat-syarat minimal tuh harus terpenuhi. Dia kan sebenarnya udah kuliah ya. Selesai. Jadi kemungkinan tuh yang terjadi di sini ialah ada beberapa nilai yang mungkin di prodi sebelumnya belum dimasukkan atau belum diubah. Nah sekarang itu dari program proses rapi data itu, jadi nilai-nilai terbaru Adul tuh masih belum masuk ke sistem. Itu yang menyebabkan hal itu terjadi, nilai IPK belum sampai. Minimal berapa sih? 2. Aduh, berarti 2. Sebelumnya, jadi emang itu agak rumit sih. Makanya nanti kita punya belakang. Ya, tapi clear ya, Insya Allah bisa clear ketika rapi data dari. Ya udah, oke, berarti ini ada garansi ya dari Pak Ganis bahwa maksudnya bisa clear, berarti minimal 2 lah. Ya artinya kan ada bisa sidang lah, bisa ST. Ya malah inilah udah bosan juga ya dulu ya di kampus ya Dul. Oke Dul, silakan Dul presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fakultas, Pak Dekan, Pak Asep, sama Pak Isi selaku prodi, Pak Ganis selaku sekretaris prodi yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang dimana saya akan presentasikan proposal tugas akhir saya berjudul Rancang Bangun Sistem Otomatisasi Kelistrikan pada Mobil Tua Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535. Nah, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena aksesoris kelistrikan mobil seperti lampu, wiper, dan parkir gitu ya. Itu ada parkir, namun belum di. Nah, pada mobil tua itu tidak masih manual gitu. Jadi masih manual itu oleh kendali pengemudi sendiri gitu. Jadi nanti kelistrikan mobil yang saya buat ini akan secara otomatis ketika hujan dan ketika kondisi saat malam. Lalu metode
metode yang saya akan lakukan. Yang pertama persiapan. Nah, persiapan itu dimulai dari kebutuhan kebutuhan di lapangan, seperti kayak di mobil itu kan banyak tipe mobil yang memang kelistrikannya itu berbeda-beda. Namun saya akan lebih ringkasnya dalam penyusunan rangkaian blok diagram. Nah, lalu ada analisa kebutuhan. Nah, dalam analisa kebutuhan itu kita sebagai microcontroller ATmega 8535 dan apa sih sensor hujan dan sensor LDR dan sensor ultrasonik sebagaimana yang dibutuhkan untuk kelistrikan tersebut. Lalu perancangan alat. Nah, perancangan alat di sini saya menggunakan ATmega 8535 yang dimana ATmega 853 itu sebuah microcontroller yang memang mempunyai fungsi input dan output. Nah, setelah pengujian alat, setelah perancangan alat, lalu kita akan memprogram. Nah, dari mana yang programming itu, nah alurnya seperti ini. Sensor mendeteksi adanya sinyal input, lalu LDR mendeteksi. Ketika LDR mendeteksi akan dikirimkan sinyal ke microcontroller. Nah, setelah dari microcontroller diolah lalu dikirimkan ke relay. Jadi relay di sini berfungsi sebagai switch otomatis yang mana oleh pengemudi sendiri tidak harus melakukan on off gitu secara manual. Nah, setelah perancangan alat, lalu ada pengujian alat. Pengujian alat di sini saya melakukan beberapa pengujian terhadap sensor yaitu sensor hujan, sensor kalau ada ini ikut standar yang di kamu kan? Sensor cahaya dan sensor ultrasonik gitu. Dan masing-masing sensor itu punya karakter sendiri. Jadi dalam pengujiannya langsung gitu di lapangan. Nah, setelah itu analisis data. Kalau misalkan alat setelah pengujian fungsi, lalu diadakan analisis data. Analisis data ini, jadi ketika kondisi hujan seperti apa, kita wiper itu menyala secara optimal. Nah, lalu ketika kondisi pencahayaan di luar seperti apa, si LDR mampu mengirimkan sinyal input ke sinyal output ke input microcontroller. Nah, lalu setelah analisis data dilakukan kesimpulan. Lalu tahap pembuatan alat ini, yang pertama persiapan, yang tadi persiapan menyiapkan semua bahan. Yang kedua perancangan alat, perancangan hardware, analisis dan dengan menguji membandingkan hasil pembacaan sensor dari sensor dalam beberapa kali percobaan, perancangan program, lalu pengujian alat, menulis data, menentukan kesimpulan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Nah, yang mau ditanyakan Cepat banget. Pak Putra belum sempat bernapas. Saya baru buka WhatsApp. Saya pengen lihat formatnya tadi yang Iya. bener apa enggak? Baru lihat format ini, Mas. Iya, saya sama Pak Ganis baru ngecek formatnya aja udah salah. Format proposalnya, tata tulis dan lain-lainnya, ngikutin ya sudah bagus. Benchmarkingnya tuh Tatan, Halim lah, mereka itu udah komplit lah, bukunya udah bagus gitu, proposalnya juga. ya Pak. Jadi diperbaikin.
Ya, Pak. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Dipersilahkan untuk dosen-dosen yang hadir bisa bertanya, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa dipersilahkan. Silakan Pak Asep atau Pak Putra yang ingin bertanya dulu. Baik, saudara Abdul, ya, ya urusan yang nanti tidak jurusan lah. Ya, saya cuma ini fokus terhadap materinya saja. Nilai. Kalau melihat dari sini, satu yang harus kamu pahami juga, ini proposal tugas akhir. Di S1 itu bukan tugas akhir, tapi skripsi. Ya. Kalau misalnya proposal tugas akhir, kamu lebih cenderung levelnya level sarjana muda, ya. Jadi jangan sampai mempunyai level sarjana muda. Ya. Mungkin isinya mungkin ada itu levelnya sarjana muda, ya. Karena judulnya juga levelnya sarjana muda, gitu ya. Sudah 3 lah gitu ya. Jadi harus skripsi. Ya. Apa-apa yang di dalamnya selalu menyangkut skripsi, ya, bukan tugas akhir. Ya. Tugas akhir. Itu pertama. Dari judul di sini misalnya, ya saya bisa memahami misalnya karena seakan-akan kamu ingin mengontrol, gitu lah, ya, mengontrol suatu sistem WIPAR, sistem misalnya terus lampu, gitu ya, terus mengontrol sistem jarak, gitu ya, jarak. Kaitannya dengan mungkin mobil, kalau misalnya ada yang nyebrang berarti kan harus ada informasi atau alarm berbunyi atau misalnya buzzer berbunyi. Gitu. Nah, cuma yang dipahami ya kamu harus melihat dulu keadaan yang sebenarnya, gitu ya, keadaan yang sebenarnya. Contoh misalnya, bagaimana bisa membedakan sistem kontrol wiper itu pada saat hujan dan pada saat dicuci, gitu ya, atau hanya, gitu ya, itu harus ada bisa membedakan. Terus misalnya, bagaimana bisa membedakan lampu, ya, lampu itu ada macam lampu cahaya, gitu ya, terang. Terus lampu dim, gitu ya, atau lampu listrik gitu, atau misalnya belok kiri belok kanan, atau lampu dalam keadaan darurat, gitu ya, lampu kabut, lampu segala macam, gitu ya. Itu banyak di lampu. Nah, kamu harus memposisikan di mana, gitu ya, karena itu akan lain-lain, gitu ya. Yang ketiganya pada saat jarak, gitu ya, kamu menggunakan sensor, gitu ya. Sekarang misalnya kalau mobil misalnya dia ingin menggunakan klakson pada saat berapa meter, gitu ya, berapa meter, gitu ya. Terus kalau toh misalnya kamu menggunakan suatu sensor, misalnya ultrasonik, juga harus memahami kemampuan dari jaraknya, gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu ultrasonik 2 meter, gitu ya, baru bel berbunyi 2 meter ya keburu ketabrak duluan, gitu ya. Jadi harus ada kemampuan jarak yang dari sensor yang sangat jauh, gitu ya. Seperti itulah, ya. Kira-kira kaitan dengan ruang lingkup, atau misalnya ini harus begini gitu ya, atau latar belakang. Karena kalau tidak kamu memperhatikan hal itu, skripsi kamu tidak ada apa-apanya misalnya, gitu ya. Seolah-olah kan ngapain sekarang sudah otomatis, sudah ini malah dipakai alat kamu malah tidak berguna, gitu ya. Seperti itu. Terus
Kalau saya sih menyarankan juga sekarang kan ada kamera, ya kamera kan tadi itu fungsinya kan untuk mengontrol misalnya pada saat mundur atau misalnya pada saat maju gitu ya. Jadi ada kamera yang bisa dilihat gitu ya untuk parkir biasanya itu yang nah saya sih lebih cenderung misalnya ya itu saja misalnya membuatkan suatu kamera gitu ya, karena kalau kamu misalnya bisa buat alat itu aja, mobil-mobil sekarang bisa digunakan sekali, perlu sekali. Jadi tidak harus mobil tua gitu ya. Mobil sekarang juga sangat membutuhkan sekali, apalagi untuk orang-orang tertentu lah ya. Pada saat misalnya parkir gitu. Itu lebih di ini lagi ya, dikucut lagi. Karena kaitannya nanti dengan latar belakang, dengan misalnya blok diagram sistem. Nah, blok diagram sistemnya mana kamu? Nggak ada coba. Nggak ada di sini, nggak ada. Nah ini ya, jadi sensor LDR, sensor ultrasonic, LDR untuk sensor apa? Cahaya. Sensor cahaya. Terus hujan, yang hujan? Sensor hujan. Ya, sensor hujan. Itu pakai lain sensor gitu ya. Jadi ada 3 macam ini lah, gitu ya. Terus relay, pakai relay. Oke. Nah ini di sini belum ada ya? Belum ada ya. Jadi dari sini sebenarnya kamu bab 3 itu melihat dari sini baru kan masing-masing bagian, bagaimana merancang sensor LDR gitu ya, bagaimana merancang sensor ultrasonik, bagaimana merancang sensor hujan gitu ya, seperti itu ya. Itu yang kamu harus pahami. Jadi kembali lagi ke tadi,
eh, harus ada alasan yang pasti gitu ya, yang jelas tentang bagaimana karakteristik masing-masing sensor, supaya misalnya kamu dalam merancangnya itu betul-betul berdaya guna gitu ya. Oke, terus ya yang saya inginkan tadi itu kalau bisa tambah lagi ya, pakai apa, kamera ya, kan supaya kelayakannya. Terus balik lagi ke awal, ini konotasinya karena kan orang sekarang itu mengira mengetes gitu ya, otomatisasi kelistrikan berarti kan mengetes kelistrikan mobil gitu ya, kaitan dengan mesin segala macam gitu ya. Tapi ternyata kan tidak ya. Kalau mobil sekarang kan bisa saja satu ngetes kelistrikan tinggal dicolokkan dengan satu buah komputer gitu ya. Dia cek misalnya sistem kelistrikannya mana yang bagus, mana yang tidak gitu ya. Jadi ini lebih cenderung sistem kontrol dan otomatisasi ya. Karena kalau otomatisasi kelistrikan saya takutnya ke engine segala macam gitu ya, ke engine segala macam tuh. Terus yang harus kamu diperjelas di sini misalnya apa yang kamu harus atau yang diinginkan sebenarnya harus jelas di tujuannya gitu ya. Coba di sini tujuannya apa yang kamu tujuannya? Tujuannya ya kan mobil tua itu tidak masih sistem manual kayak wiper. Harus jelas tujuannya sini ya. Betul. Tujuannya kurang fokus gitu ya. Apa yang kamu inginkan? Misalnya saya suatu sistem pendeteksi misalnya hujan gitu ya. Dapat mendeteksi misalnya cahaya gitu ya, atau ya redup atau tidaknya gitu ya cahaya, atau dapat misalnya mendeteksi misalnya jarak gitu ya. Ini tujuannya harus kamu lengkapi supaya misalnya tadi itu sasaran yang ingin dicapai bisa terrealisasikan gitu ya, dapat dirancang pada itu. Terus yang landasan teori justru ya ini sangat minim sekali gitu ya. Jadi harus kamu lengkapi. Jangan hanya misalnya teori dasar gitu, tapi yang dimaksud dengan misalnya kelistrikan otomatis itu seperti gimana gitu. Sehingga jelas kamu mengarahnya kemana gitu ya. Kalau misalnya nanti diganti judulnya tidak otomatisasi kelistrikan misalnya apa, harus nampak di bab 2-nya gitu ya. Sementara ini masih ada belum masih belum bulat gitu ya judul sama, sehingga di bab 2-nya juga masih tidak fokus gitu ya di bab 2 ini. Apalagi misalnya di bab 3 sudah sedikit ada ini juga mestinya ini blok diagram sistem gitu ya, terus diuraikan cara kerjanya sehingga tadi itu muncul sebagai flowchart. Dan yang saya sesali ini flowchart kamu yang juga acak-acakan gitu ya, yang tidak flowchartnya tidak ada yang namanya flowchart itu putus sedikit seperti ini misalnya. Sudah sensor LDR tidak, lampu off tidak bisa, ini kan putus berarti N gitu. Terus karena kamu misalnya ini ada beberapa kondisi sensor gitu ya, mestinya
harus ada satu urutan gitu ya. Apa deteksi apa dulu? Deteksi sensor dulu, sensor hujan dulu misalnya. Kalau tidak deteksi sensor hujan berarti kan deteksi sensor ultrasonic. Kalau tidak deteksi sensor ultrasonic berarti sensor yang lain gitu ya. Baru ada proses berikutnya. Ya. Jadi ini flowchartnya menurut saya kurang bagus. Ya, secara flowchart. Begitu Mbak Yosi sebentar. Siap. Ya. Oke. Tapi saya ini Adul kan ya masih veteran lah ya. Ada bahasa saya juga. Adul sebelumnya dapat judul ini dari mana? Dari saya. Dari Pak Fiat. Soalnya mobil tua. Tapi udah diskusi ke Pak Fiat berarti Pak Fiat. Apa sensor apa aja gitu yang pengen apa? Iya, karena saya pengalaman lihat mobil sekarang kan, mobil sekarang ini kan banyak yang sistem otomatis, saya juga baru kaget. Ngendarain kayak expander kayak gitu kan, dia pakai lampu aja, istilahnya ketika udah malam udah langsung nyala lampu, nggak ada sistem manual untuk kalau misalkan kayak lampu misalkan. Dia kalau misalkan tidak ada kendaraan lain dia akan menggunakan lampu jauh, saya otomatis. Ketika dia ada mobil, kalau ada cahaya dia akan langsung pakai lampu pendek. Dan pokoknya semuanya serba otomatis. Malah tadinya memang kalau misalkan ada dananya memang inginnya pakai kunci otomatis gitu. Kunci otomatisnya pakai pakai sidik jari, cuman memang kata dulu lumayan sensornya Tinggal lulus Adulnya. lumayan ya kalau ada yang ini. Nah itu memang tapi nggak tahu ini juga rencana kalau misalkan tadinya ini kan digabung dengan skripsi saya. Kalau saya dulu pernah bikin itu kunci digital, jadi pakai kode. Jadi pakai kode itu yang lebih murah mungkin kalau misalkan ini, tapi nggak tahu lihat kondisi berjalan lagi nanti untuk ininya. Jadi memang ini karena dilihat sekarang mobil bukan mobil, sebetulnya bukan mobil tua sih. Jadi mobil-mobil dari mobil-mobil biasa lah yang istilahnya 1 jutaan ke bawah gitu. Ya, sistemnya masih 100 jutaan ke bawah lah ya. 100 jutaan ke bawah itu kan semuanya masih manual lah. Jadi ingin coba meniru gayanya mobil-mobil mewah gitu istilahnya. Jadi semuanya serba otomatis, tapi tentunya mungkin nanti yang akan dipikirkan paling di segi kontrolnya. Ketika ada masalah apa-apa jadi tidak lepas dari manual lagi. Jadi masih tetap sebetulnya manual ini ada, otomatisnya jadi tidak terlepas langsung otomatis sebetulnya. Itu Pak Yusi, Siap. gambarannya mungkin. Kok Pak Rufiat yang ngejawab? Saya bingung. Karena ini saya ingin, daripada kemarin susah bikin nyari judul, nyari bahan gitu. Akhirnya malahan jadi molor, lama jadinya bikin skripsinya gitu. Terima kasih Pak Rufiat. Kalau saya sih intinya nggak ada lah pertanyaannya, sama aja kayak Pak Asep, ya perbaiki aja data tulisnya. Masalahnya bukan sedikit nih langsung pusing sih. Lihat formatnya kok kayak nggak pernah ngambil mata kuliah karya ilmiah gitu loh. Perbaiki kayak flowchartnya tadi, tujuannya juga kan harusnya yang disampaikan Pak Rufiat itu ya kamu tuangkan ke dalam tulisan ini, jadi jelas tujuannya untuk apa. Terus bedanya dengan yang seperti yang sekarang tuh apa, kalau kamu bikin lebih jelek dari yang sekarang ya buat apa gitu.
harusnya ada nilai keterbaruan. keterbaruan novelty-nya yang dibandingkan yang sudah ada. Mungkin itu saja sih dari saya. Jangan Pak Ganis. Ini sudah, pokoknya saya udah ada catatan koreksinya ya, perbaiki penulisan, tata tulis, tujuan, solusi, gambar, flowchart, dan dasar-dasar teorinya diperbaiki. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Adul pengen pembimbing satunya siapa, pembimbing kedua siapa? Rekomendasi dari Adul. Semua keputusan yang dibagi sih. Mungkin tapi pasti Parugia. Satu Parugia, keduanya. Ya. Pak Asep, oke. Siap, oke. Tadi kita nanti dibikinin naskahnya. Pak Putra ada yang mau dikoreksi? Halim? Bikin dulu. Oke, kalau tidak ada mungkin demikian Adul, ini karena kita formatnya